Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan abina wa murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Yang kami hormati Ustadz Muji Sampurno selaku Direktur LPI Al-Haramain Surabaya. Yang kami hormati Ustadzah Chandra Murni Ulinuha MPSI selaku Kepala Sekolah SDIT Gilmani Surabaya, serta Bapak Ibu Abi Umi Wali Santri kelas 6 yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini agenda kita yaitu sosialisasi tentang program-program sekolah, khususnya terkait program kelas 6 di tahun ajaran 2020-2021. Nanti akan kita saksikan bersama-sama sosialisasi dari Walas dan dari Wakil Kepala Sekolah bidang Al-Quran, bidang kurikulum, dan tentunya dari Walas kelas 6 sendiri. Baik, marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan atau sosialisasikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa kendala suatu apapun. Ila dinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, selanjutnya marilah kita baca bersama-sama dan marilah kita ikuti bersama-sama pembacaan zikir jama'i yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz Fadhoni Nuryansyah STHI. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hafizakumullah, Abi Umi, para asatidz, ustadz ustadzah, marilah kita sejenak untuk berzikir takarrub kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita bisa melakukan aktivitas seperti semula, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam tabi'in ulama syarah sallallahu Barakatillahil Fatihah. A'udzu billahi samir alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah
لا إله إلا الله 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 Allah 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 sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad النبي محمد صلى الله على 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 النبي محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عالم السر منا لا تاسف الستر عنا عافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا تاسف الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا تاسف الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تاسف الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا رب ana cukupono lupirono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono lupirono beras akeh duit akeh kanggo ngaji di barakai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duwe akeh kanggo ngaji lunga haji barakai nabi wali ya Rabbi bil Mustafa لما قاصدنا واغفر لنا مضى واسع الكرام يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما
irhamna anta maulana Allah Allah qabarna malana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah qabarna malana ghairuk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa na'udzu ma'af. As-siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Fatoni Nuryansa STHI yang telah membacakan zikir. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Abi Umi, oleh santri kelas 6 yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Gilmani Surabaya. Kepada beliau, Ustazah Chandra Murni Udin Moha MPSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musallian ala rasulillah. Alhamdulillah. Pada yang kami hormati dan kami taati Abina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta menjaga beliau hingga tetap bisa membina kami. Yang kami hormati Direktur LPI Al-Haramain Ustadz Muji Sampurno beserta staf. Yang kami sayangi teman-teman Asatidz SD Islam Terpadu Gilmani, khususnya yang pada hari ini bertugas untuk menyampaikan sosialisasi program kelas 6 serta Bapak Ibu sekalian wali santri SD Islam Terpadu Gilmani kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, limpahan karunia dan kasih sayangnya lah. Hari ini kita bisa mengikuti, kami bisa menyelenggarakan kegiatan pertemuan wali santri meskipun via online. Salawat serta salam semoga tetap tercurah senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan bersama beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri SD Islam Terpadu Gilmani, semoga anak-anak di rumah tetap semangat belajar ya. Tidak terasa kurang lebih 4 bulan ini, mulai pertengahan Maret sampai kemarin kenaikan kelas, anak-anak belajar di rumah. Dan kemungkinan ini masih berlanjut kurang lebih 1 semester ke depan.
karena pemerintah dinas pendidikan Kota Surabaya masih belum mengizinkan kegiatan belajar mendatangkan ke sekolah. Suka dan duka, kendala-kendala banyak terjadi kemarin selama 4 bulan tersebut. Apakah itu terkendala terkait dengan kemampuan dalam mengemas pelajaran, kemudian kejenuhan anak-anak, kejenuhan orang tua juga dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Kami berupaya untuk meminimalkan hal itu. Jadi selama libur semester kemarin, guru-guru nggak libur tapi masuk secara bergantian. Guru-guru mengupgrade diri dengan kita mengadakan pelatihan-pelatihan agar guru-guru bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak, membuat media-media belajar yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh tim kelas 6. Bapak Ibu yang berbahagia, hafizahullah, yang perlu kami sampaikan dan kami pesankan, ketika anak-anak belajar di rumah, pendampingan orang tua dengan orang tua sangat kami harapkan, karena keberhasilan anak-anak itu adalah karena sinergi kerjasama antara kita bersama. Untuk itu anak-anak ini memasuki kelas 6 ini adalah umur, masa perkembangannya adalah memasuki usia balik, di mana biasanya anak-anak usia balik itu di situ pasti timbul gejolak-gejolak yang nggak mau diatur oleh orang tua, semaunya sendiri, terus banyak hal dia rasa ingin tahunya besar. Nah, ketika mereka belajar secara online, mau tidak mau orang tua memberikan fasilitas gadget. Nah, untuk itu kami sangat berharap sekali kepada orang tua untuk membuat kesepakatan bersama anak dalam penggunaan gadget. Penggunaan gadget. Karena apa? Anak bisa mengakses apapun lewat gadget. Kalau yang diakses ini hal-hal yang negatif, naudzubillah min dzalik ya, semoga anak-anak kita terjaga, terhindar dari hal tersebut. Ini akibatnya fatal. Kalau mereka sekali, 2 kali, dan mungkin berkali-kali, mungkin karena kesibukan orang tua sehingga kurang bisa memantau penggunaan gadget ini, akibatnya fatal, seperti orang yang gegar otak. Jadi otaknya ini teracuni dengan hal-hal yang negatif, dan itu untuk memulihkan kembali butuh waktu terapi yang lama. Salah satu indikator kalau anak ini ada kecenderungan kecanduan gadget itu biasanya perilakunya suka membantah, kalau dibilangi pasti ada alasan, banyak alasan, kemudian ketika menggunakan gadget itu kadang sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Nah, kita perlu jeli dengan perilaku anak tersebut, dan mungkin sekali waktu pada jam-jam tertentu anak diperbolehkan, kemudian ketika HP itu kembali ke orang tua, kita lihat historinya, apa saja yang sudah diakses anak. Tapi kadang anak lebih pintar, dia menghapus histori-histori itu. Nah, terus kemudian dengan siapa mereka berteman, karena dunia maya pertemanan mereka bisa lebih luas. Nah, kita berharap semoga anak-anak bisa memilih dan memilah mana teman yang baik dan mana yang tidak. Itu. Kemudian berikutnya, di usia balik ini
anak perlu benar-benar kita terapkan kemandiriannya dalam hal apapun, kemandirian belajarnya, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Itu lagi di kelas 6 ini ketika makan, ketika mendiakan orang tua. Jadi upayakan benar-benar anak itu bisa melaksanakan sendiri, tentunya dengan pantauan orang tua. Kemudian berikutnya tanggung jawab ya. Jadi kita melatih anak bahwa segala apa yang dilakukan anak itu pasti ada konsekuensi logisnya. Jadi dengan melakukan kontrak-kontrak atau komitmen terhadap anak ini, kita melatih agar anak kita itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukannya. Kenapa? Apa yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Apalagi kalau sudah balik. Kalau belum balik mungkin tanggung jawab ada pada orang tua. Tapi ketika anak sudah balik, maka kewajiban agama itu, kewajiban syariat-syariat itu sudah ditanggung pribadi masing-masing. Nah, sebagai orang tua kita menyiapkan anak-anak kita untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, mungkin itu beberapa hal yang kami pesankan. Semoga anak-anak kita meskipun belajar di rumah bisa lebih tereksplorasi kemampuannya. Kemudian satu lagi, belajar memanage waktu. Nah, ini insya Allah anak sudah bisa memanage waktu. Caranya gimana? Kita minta anak untuk membuat jadwal harian atau mingguan. Nah, dari situ orang tua mungkin mencek apa yang sudah dilakukan. Nah, kenapa kok latihan memanage waktu? Ini karena apa? Waktu adalah sesuatu yang berharga. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu itu tidak akan berputar kembali. Jadi kita latih anak untuk memanfaatkan waktunya. Sudah ikut lah, tapi kok bisa lebih bermanfaat. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi masih berat oleh tim kelas. Bila ada hal yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah atas waktu panjenengan semua untuk bisa mengikuti acara ini. Semoga semuanya diberi kemudahan untuk melaksanakan proses pembelajaran ini sehingga nanti bisa mengantarkan anak-anak kelas 6 ini pada jenjang berikutnya dengan lebih baik. Dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga anak-anak bisa berkumpul kembali dengan kami di sekolah bersama teman-teman. Jazakumullah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Chandra Murni Ulinoha selaku Kepala Sekolah SDIT Gilimanuk Surabaya. Baik, Bapak Ibu wali santri kelas 6 yang berbahagia. Selanjutnya yaitu perkenalan wali kelas 6 mulai dari kelas 6A, 6B, 6C dan 6D. Monggo kepada teman-teman wali kelas memperkenalkan diri dimulai dari kelas 6A dilanjutkan sampai kelas 6D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi, Umi, alhamdulillah pada tahun pelajaran 2000-2001 kami diberi amanah untuk menjadi wali kelas di kelas 6A. Nama saya adalah Muhammad Baidowi. Salam kenal dari saya, semoga anak-anak selama
bagian dari kelas 6A terutama dan kelas 6 yang lain pun juga insya Allah sama, bisa lebih banyak belajar dan kami juga akan terus semangat untuk belajar. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abu Umi yang berbahagia, perkenalkan saya Naso Ihudin, biasa dipanggil Ustadz Naso. Alhamdulillah di tahun ini saya diberi amanah untuk menemani Ananda di kelas 6B. Nanti di tahun ajaran 2020-2021, Ananda kelas 6B akan kami dampingi hingga akhir atau hingga lulus. Semoga kerjasama dari Abdi Umi sekalian bisa mensukseskan visi misi sekolah, yaitu membentuk generasi robbani yang mandiri dan berprestasi. Baik, mungkin sebelum dilanjutkan dari teman-teman yang lain, untuk Abdi Umi yang sudah hadir di sini dari kelas 6B bisa berkomentar atau bisa melambaikan tangan agar kami bisa mengetahui ini yang hadir dari kelas 6B berapa orang begitu. Mungkin bisa di kolom komentar gitu. Baik, mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Umi yang kami hormati, perkenalkan saya Ustazah Fariha. Tahun ini saya diamanai untuk mendampingi anak-anak belajar di kelas 6C. Mohon doanya selama setahun ke depan dalam mendampingi anak-anak kami diberikan kemudahan, kelancaran, dan barokah dari Allah. Dan tentunya ilmu yang kita berikan semoga bermanfaat untuk anak-anak dunia dan akhirat. Demikian dari kami, banyak salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Umi yang kami hormati, perkenalkan saya Ustazah Ani. Insyaallah kami diberikan amanah pada tahun ini untuk membimbing dan mendidik anak-anak di kelas 6B. Kami berharap doa panjenengan semua untuk kebaikan kami yang mengajar di sini dan tentunya untuk anak-anak semua. Semoga kami bisa membimbing dan mendidik anak-anak untuk menjadi harapan kita semua, tentunya yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kami harapkan dukungan panjenengan semua, doanya selalu setiap hari untuk kami semua dan anak-anak. Sekian perkenalan ini, kita nanti bisa melanjutkan di grup WA, bisa juga nanti jika waktu bisa didapatkan, kita bisa bersua muka, bertemu muka, seperti yang kita harapkan semua. Kita bisa bertemu dengan anak-anak secara live di kelas, atau mungkin silaturahim suatu waktu nanti di rumah, yang menjadi harapan kita semua. Semoga juga harapan kita untuk keadaan semakin baik akan segera terwujud. Demikian perkenalan dari saya. Akhir kalam, mohon maaf lahir dan batin.
Apabila ada salah-salah kata kami juga mohon maaf. Ada salah sikap kami juga mohon maaf. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perkenalan dari wali kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Baik Bapak Ibu, wali santri kelas 6A, kelas 6 yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan saksikan bersama-sama sosialisasi dari program-program kelas 6. Monggo kepada yang terhormat Ustadz Baidawi untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi, Umi, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan program kelas 6 SDIT Gilmani tahun pelajaran 2020-2021. Program-program yang akan kita laksanakan intinya adalah kita ingin anak-anak dari SD Gilmani yang keluar dari SD Gilmani memiliki kemampuan akademis yang baik, memiliki kemampuan dalam bidang akhlak juga baik, dan mereka bisa peduli dengan orang lain. Kemandiriannya juga bisa menuntut mereka untuk bisa menjadi anak hebat di masa depan. Program yang pertama adalah yang di semester 1, program utama karena kita pada masa pandemi seperti ini, maka program-program unggulan yang biasa kita laksanakan selama masa umumnya tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Yang kita bisa laksanakan hanya program-program yang bersifat daring, seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Yang pertama, PTS di semester 1, kemudian PAS juga di semester 1. Harapan kami adalah PTS ini bisa dilaksanakan secara langsung, ketemu antara guru dengan anaknya. Dan PAS juga sama seperti itu. Tujuannya apa? Biar kita bisa lebih dekat dengan anak-anak, anak-anak bisa lebih tenang ketika mengerjakan, didampingi oleh gurunya masing-masing. Tetapi kita lihat kondisi dulu, kalau memang pemerintah masih belum mengizinkan kita untuk bertemu anak-anak langsung di sekolah, maka kita juga akan menggunakan media-media yang lain untuk pelaksanaan PTS maupun PAS di semester ganjil ini. Program selanjutnya, program semester genap di sini bertujuan tetap sama, yaitu menguatkan ukhuwah dan ukhrawi anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi insya Allah kalau misalkan pandemi ini sudah bisa berakhir, maka program-program kegiatan ini bisa kita laksanakan secara langsung antara guru dengan anak ketemu di sekolah. Kegiatan yang pertama adalah mabit bulanan. Mabit bulanan ini kalau tahun-tahun sebelumnya itu minimal dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Tetapi kondisi saat ini kita semua paham, maka pelaksanaan yang kita rancangkan adalah untuk semester genap tahun 2020-2021 hanya dilaksanakan 1 kali. Insya Allah pelaksanaannya bulan Februari. Kemudian untuk mabit Ramadan juga sama. Insya Allah karena mabit Ramadan ini anak-anak kelas 6 masih berada di sekolah di SD Gilmani, insya Allah maka mabit Ramadan juga akan kita laksanakan, pelaksanaan insya Allah bulan April. Selanjutnya adalah istighosah. Istighosah ini tujuannya adalah menguatkan ukhrawi anak-anak. Bagaimana anak menghadapi sesuatu itu harus dekat pada Allah. Bagaimana anak-anak itu ketika mengerjakan sesuatu sebelumnya itu harus mendekatkan diri pada Allah.
kita menguatkannya di situ dengan zikir, dengan bacaan-bacaan zikir yang insya Allah akan dipimpin oleh Abimah Kiai Haji Muhammad Ya'aluddin. Dan istighosah ini selain di Gilmani, itu ada juga biasanya di kecamatan juga mengadakan istighosah tingkat kecamatan. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik sehingga kekuatan ukhrawi anak-anak ketika menghadapi ujian bisa terlaksanakan dengan baik. Selanjutnya adalah ujian praktek dan ujian sekolah. Ujian praktek ini pelaksanaannya insya Allah bulan Februari. Insya Allah kalau pandemi sudah berakhir tetap kita laksanakan ujian praktek. Misalkan kalau pemerintah Kota Surabaya sudah mengizinkan dan tidak mengadakan, tetap kita adakan. Tujuannya apa? Kita lebih tahu praktisi anak-anak bagaimana menghadapi dunia kenyataan. Karena praktik itu hubungannya dengan kebiasaan sehari-hari. Ujian sekolah ini juga insya Allah kita laksanakan bulan Maret. Pelaksanaan ujian sekolah ini bisa bersifat sekolah mandiri atau bersifat pelaksanaan bersama-sama di Kota Surabaya. Kita belum tahu bagaimana pelaksanaan di Kota Surabaya, tapi saat ini kita masih konsentrasi pada bagaimana pembelajaran di sekolah untuk masa pandemi ini. Oke. Yang terakhir untuk program semester adalah wisuda. Insya Allah kita akan melaksanakan wisuda, anak-anak kita wisuda. Doakan saja semoga Allah memberikan kemudahan sehingga anak-anak tahun 2020-2021 bisa melaksanakan wisuda dengan baik. Ini saya sampaikan jadwal pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh anak-anak selama masa pandemi. Intinya anak-anak masih tetap belajar, walaupun biasanya anak-anak belajar mulai jam 7 sampai jam setengah 4, karena anjuran pemerintah pembelajaran hanya berlangsung 50%, maka kita meramu agar pembelajaran itu hanya sampai dengan jam 11. Materi yang akan kita sampaikan hampir sama dengan yang pembelajaran biasa, cuman skalanya lebih kecil, lebih diperpendek. Ya, contoh hanya, misalkan tematik ini kalau di pembelajaran biasa hanya ada 24 jam, di sini hanya ada 8 jam. Konsepnya seperti itu. Untuk pembelajaran matematika, bahasa Inggris, dan seterusnya juga sama. Pembatasan waktu yang harus kita lakukan. Jadwal ini insya Allah bisa mengacu bagaimana anak-anak pembelajaran selama di rumah. Jadi mohon bisa diperhatikan dengan baik jadwal yang ada. Nanti jadwal ini akan kita bagikan besok bersamaan dengan pembagian buku tematik. Selanjutnya adalah program pembelajaran daring tematik dan mata pelajaran. Untuk kelas 6, sekali lagi untuk kelas 6 ini pembelajarannya kita percepatan. Walaupun masa pandemi ini kita berusaha materi yang kita sampaikan kepada anak-anak bisa disampaikan dengan baik, tetapi dalam konteks jalan cepat. Bagaimana apa yang terjadi nanti kita akan tahu, kita akan tahu bersama-sama nanti. Oke? Di semester 1 kita nanti akan belajar mulai dari tema 1 sampai dengan tema 6. Di kelas 6 itu ada 9 tema 1 sampai dengan 9. Di semester 1 kita akan melaksanakan 1 sampai 6. Di semester 2 kita laksanakan 7 sampai dengan 9. Kemudian untuk mempermudah kegiatannya, seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Biar mereka paham, aku hari ini belajar apa ya? Monggo nanti jadwalnya bisa ditempel di rumah sehingga anak-anak bisa leluasa untuk mengawasi jadwal tersebut. Dan wali santri juga bisa mengingatkan, nah hari ini jadwalnya apa? Berikutnya, untuk mempermudah sekaligus dalam belajar di rumah, pembelajaran untuk di kelas 6 itu kita laksanakan per mata pelajaran.
Artinya, kalau misalkan pembelajaran tematik itu misalkan dalam satu pembelajaran itu ada 3 bidang studi, misalkan pertemuan pertama bahasa Indonesia, matematika, IPA, pertemuan kedua IPS, PPKN, SBDP, maka untuk pembelajaran kelas 6 percepatannya adalah 1 hari, misalkan hari ini belajar tematik, maka yang kita gunakan adalah pembelajaran PPKN misalkan. Hari ini belajar PPKN, besok belajarnya jadwalnya memang tematik, tapi materinya mungkin bisa jadi besok bahasa Indonesia dan seterusnya. Oleh karena itu, nanti kami juga akan memberikan jadwal aplikatif. Jadwal ini akan kita share setiap pekan, setiap hari Sabtu insya Allah. Jadi misalkan Senin sampai Jumat, besok anak-anak tematiknya belajar apa? Apakah bahasa Indonesia, apakah matematika, apakah IPA? Nanti kita lihat di hari Sabtu sebelum pekan berjalan. Yeah. Setiap pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak bersama kami, insya Allah akan ada tugas harian. Tugas harian ini harus dikumpulkan oleh anak-anak, baik melalui media foto, dalam bentuk audio, maupun dalam bentuk video. Pengumpulan tugasnya adalah di Google Classroom. Kalau misalkan data pembelajaran ada wali santri yang terkendala, mungkin bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Nanti akan diberi arahan atau bantuan. Bagaimana dengan bidang studi, misalkan bahasa Arab kan gurunya kan beda. Nanti kita akan ada informasi lebih lanjut ketika kita pengambilan buku, atau mungkin kita akan berikan informasi lewat grup di WhatsApp, grup kelas 6A, kelas 6B, 6C atau 6D. Ya. Selanjutnya program kita adalah ulangan harian. Setelah anak-anak belajar satu tema, nanti kita akan memberikan ulangan harian. Ulangan harian itu kita lakukan, kami sebagai guru akan berkunjung ke rumah anak-anak. Jadi bukan anak-anak datang ke sekolah, kami akan berkunjung ke rumah anak-anak. Konsep berkunjungnya bagaimana? Bisa konsep berkunjung dari rumah satu anak ke rumah satu anak yang lain, atau bisa berkunjung dari sekelompok anak yang daerahnya sama. Oleh karena itu, kami akan memberikan zonasi nantinya. Seperti zonasinya, misalkan anak-anak yang berasal daerah Ketintang, Jambangan, Gayungan, ini kan rumahnya dekat. Mungkin nanti kita akan berkumpul di rumah siapa untuk bisa melakukan ulangan harian di situ. Apakah kegiatannya hanya ulangan harian? Oh tidak. Nanti kita akan bercakap-cakap selaku antara guru dan anak, sehingga kita bisa memahami bagaimana karakter anak. Anak bisa paham, guru ini kayak apa sih? Apa guru ini kereng, serangannya muring-muring? Ataukah gurunya adalah guru yang sabar? Atau mungkin gurunya adalah guru yang baik, bisa tahu dari situ. Kalau misalkan nanti kita melaksanakan kunjungan rumah baik secara zonasi tadi, maka mohon untuk anak-anak yang mau berangkat ke tempat anak ya temannya yang lain diberi pesan. Jangan lupa protokol kesehatan untuk dilakukan. Untuk Abi atau Umi yang rumahnya bersedia untuk ditempati sebagai kerja bersama untuk ulangan harian, mohon nanti bisa menyiapkan mungkin sabun cuci untuk cuci tangan, sehingga anak-anak masuk ke rumah dalam kondisi steril. Tetap protokol kesehatan pada saat pelaksanaan di rumah, tetap kita harus menjaga jarak. Ya gurunya ataupun umiknya nanti bisa mengingatkan anak-anak bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan di rumah yang kita tempati. Selanjutnya adalah program sarapan matematika. Di jadwal pembelajaran itu ada salah satunya adalah pelajaran matematika. Harapan kami adalah matematika itu sebagai tolak ukur, bukan maaf. Matematika itu menjadi lebih bisa dikejar oleh anak-anak. Karena kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya pembelajaran itu bisa matematika itu bisa menjadi momok
untuk anak-anak, atau mungkin matematika itu banyak yang ketinggalan. Maka dengan adanya sarapan matematika ini, anak-anak lebih bisa banyak berlatih operasi hitung dasar. Karena kalau matematika di kelas 6 sudah tingkatnya bisa jadi tingkat 3 misalkan. Maka untuk terkadang beberapa anak masih kesulitan untuk hitung dasarnya. Maka kita mengadakan kegiatan sarapan matematika ini. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya adalah pada saat hari ada jadwal mata pelajaran matematika. Soalnya akan kita kirim setiap hari sesuai dengan jadwal matematika itu melalui Google Classroom. Di Google Classroom juga nanti anak diharapkan bagaimana anak dari soal yang ada di Google Classroom, nanti anak-anak mengerjakan dalam selembar kertas, kemudian hasil kerjaannya bisa difoto, dikirimkan kembali ke Google Classroom tersebut. Untuk selanjutnya adalah program pembelajaran daring materi plus. Jadwal untuk materi plus dan target pembelajaran materi plus itu sebenarnya sudah terlaksana mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi sebenarnya kalau anak-anak Gilmani kelas 6 itu materi plusnya sudah tuntas. Tapi ada satu materi tambahan yaitu Sulam Taufik. Sulam Taufik ini ada Ustadz sendiri yaitu Ustadz Jenal. Beliau nanti akan menyampaikan tentang pembelajaran materi plus Sulam Taufik. Hadis juga tinggal 2, hadis 41 dan 42 untuk target kelas 6. Oleh karena itu sebenarnya di kelas 6 materi plus itu sifatnya hanya review. Review mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Tapi ya begitu, bagaimana semangat anak-anak ya harus kita kuatkan agar mereka lebih kuat belajar materi plus, itu yang penting. Bukan masalah yang penting mari, bukan. Tapi bagaimana mereka menguatkan itu. Mengulang lagi bagaimana praktek sholat. Mengulang lagi bagaimana hafalan-hafalan doa harian. Mengulang lagi bagaimana pembelajaran Aqidatul Awam. Itu yang perlu kita kuatkan di kelas 6. Untuk pengambilan nilai, untuk untuk pengambilan nilai materi plus ini dilaksanakan harian sesuai dengan jadwal yang kita berikan. Misalkan, kalau hari ini ada jadwal materi plus, di hari itu kami akan memberi tugas anak-anak. Hari ini jadwal materi plusnya adalah review praktek sholat, misalkan seperti itu. Maka hari itu anak-anak punya kewajiban untuk praktek sholat di rumah, kemudian divideo oleh orang tuanya, kemudian dikirim ke kami melalui Google Classroom. Apabila kami nanti berharap ada pertemuan materi plus secara umum dengan anak-anak satu kelas, maka kita nanti akan melaksanakan dalam Zoom meeting. Intinya adalah setiap apa yang dilakukan anak di rumah ketika pembelajaran materi plus dipraktekkan di rumah, kemudian anak-anak bisa menyetorkan hasilnya ke wali kelas masing-masing melalui Google Classroom. Bentuknya bisa video atau audio, bergantung nanti apa yang kita harapkan dari anak-anak. Selanjutnya adalah pantauan akhlak. Pantauan akhlak ini kita bentuk dalam BLP. Di sini kalau misalkan di kelas-kelas sebelumnya dalam kondisi normal, BLP ada buku khusus untuk itu. Tetapi karena kita harus belajar daring, maka BLP ini kita akan bagikan dalam bentuk link. Linknya nanti akan kita sampaikan setiap hari. Kemudian ada ekstra pramuka. Pramuka ini sifatnya wajib untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kelas 6 pramuka sudah tidak ada, karena sebenarnya kelas 6 sudah proses untuk persiapan finishing di kelas SD. Sehingga pramuka insya Allah sudah bisa dituntaskan sampai di kelas 5. Kemudian selanjutnya adalah pantauan akhlak ketika anak-anak di rumah.
Harapan kami selaku wali kelas 6 itu adalah anak-anak belajar di rumah sekaligus mereka punya pembiasaan akhlak yang baik. Satu harapan kami adalah mungkin nanti bisa disampaikan kepada anak-anaknya bahwa akhlak yang kita harapkan satu intinya adalah mereka peduli secara otomatis. Misalkan ketika ibunya sibuk dengan nyapu rumah, kemudian anaknya diminta, anaknya, Kusmi, tak bantu untuk nyapu. Atau mungkin anak-anaknya bisa diberi jadwal. Misalkan anak-anaknya diberi jadwal, diberi amanah untuk nyuci piring. Maka setiap kegiatan nyuci piring di rumah dilakukan oleh anak tersebut. Harapan kami adalah dengan seperti itu anak-anak tumbuh rasa kepedulian, baik di rumah maupun di sekolah. Nanti bisa dilaporkan kepada wali kelas, bisa dalam bentuk foto, dan foto itu bisa di-share melalui Google Classroom atau bisa japri ke wali kelas. Mohon tidak dikirim dalam grup di grup WA, misalkan dikirim di grup WA kelas 6A. Jangan, karena nanti akan membebani juga wali santri yang lain. Selanjutnya adalah program perpustakaan. Program perpustakaan ini diharapkan wali santri ini bisa melakukan peminjaman buku untuk anaknya. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah setiap hari, mulai jam kerja jam 7 sampai dengan 14 atau jam 2.00. Jangan lupa untuk selalu membawa kartu siswa. Nanti juga akan ada kurikulum wajib baca. Nanti kurikulum wajib baca seperti apa? Dan ada program juga membuat hasil karya literasi. Dua program ini nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh maka kurikulum kita tahun ini, yaitu Ustadz Hussein. Mohon ditunggu, nggih. Nah, selanjutnya juga program bahasa. Program bahasa ini juga menguatkan bagaimana anak-anak itu bisa berbahasa lain, berbahasa dunia lain dengan baik. Contoh bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Tapi untuk tahun ini yang kita kuatkan dulu adalah English Habit dulu. Baru kemudian kalau misalkan English Habit bisa berjalan dengan baik, baru nanti kita akan menguatkan anak-anak pada bahasa Arab. Bagaimanapun juga kita harus menguatkan dua bahasa ini, bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Kenapa? Karena dunia semakin maju, dunia semakin berkembang, dan bahasa dua ini adalah bahasa pokok. Kalau orang Islam dimanapun pasti menggunakan bahasa Arab. Kalau misalkan orang mau kemana-mana, pasti bahasa Inggris akan dikuatkan. Terutama contoh, saya punya teman itu ketika MAN itu anaknya biasa. Setelah lulus dari MAN, anaknya kursus bahasa Inggris di Pare. Tahu Pare nggih? Pare itu di daerah Kediri. Kursus bahasa Inggris di Pare itu selama 6 bulan. Kemudian setelah selesai kursus, teman saya itu berangkat ke Jakarta. Terus dengan modal nekat, orang desa kan rata-rata seperti itu, modal nekat. Setelah sampai di Jakarta, mencari kenalan, kemudian gelap-gelapung ketemu dengan orang yang banyak, pintar mencari koneksi, pintar mencari teman, akhirnya sudah dia di Jakarta bisa sukses. Ketika saya tanya, satu hari saya tanya, kamu di mana, Hud? Aku lagi di Jepang. Besok lagi saya telepon lagi, kamu di mana? Aku lagi, kemarin aku baru dari Ethiopia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, begitu, karena kemungkinan kehebatannya dia di dalam bahasa Inggris lah, dia bisa berkembang, alhamdulillah dengan baik. Harapan kami dengan program bahasa Inggris juga sama seperti itu. Bahasa Inggris maupun bahasa Arab akan menjadi habit di tempat kita. Tapi sekali lagi, program ini adalah program yang akan disampaikan jelas oleh Ustadz Hussein selaku wakil kurikulum tahun ini. Nanti akan diperjelas. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan tentang hal ini, monggo nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz Hussein. Abi, Umi,
selama pembelajaran daring ini kita akan menggunakan berbagai media. Banyak media yang bisa kita gunakan selama daring. Tetapi untuk sekolah kita atau untuk kelas kami yang saat ini menggunakan media daring adalah WhatsApp. Semua sudah paham lah dunia WhatsApp. WhatsApp ini untuk kita digunakan hanya untuk pengumuman saja. Contoh misalkan kita akan ada link untuk tugas bahasa Inggris misalkan. Maka kita link itu kita sampaikan melalui grup WhatsApp 6A, 6B, 6C atau 6D. Kemudian jika dari pembelajaran tadi ada tugas, maka tugas yang diberikan oleh ustadz atau ustadzahnya, hasil kerjaan tugasnya bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Baik tugas melalui foto, tugas berupa audio, maupun audio visual. Kemudian ada saatnya tertentu, mungkin suatu saat kita perlu menggunakan Zoom meeting. Jika kita kangen sama anak-anak, maka ayo kita sepakatan waktu jam berapa, maka kita bareng-bareng menggunakan Zoom meeting juga bisa. Selanjutnya media yang kita gunakan adalah YouTube. Di media ini nanti kita pembelajaran yang kita laksanakan bersama anak-anak, linknya yang dipetik oleh anak-anak nanti langsung berhubungan dengan YouTube. Jadi kita praktek mengajarnya nanti bisa dilihat di YouTube dengan alamat yang akan kita berikan pada pagi hari ini. Jazakumullah Abi Umi atas waktunya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Apa yang kita sampaikan itu bisa memberikan faedah untuk anak-anak kita dan untuk kita semua. Semoga tidak ada kebosanan antara kita. Semoga dari di antara kita selalu ada kedekatan, sehingga apa yang kita sampaikan dan apa yang bisa diserap oleh anak-anak bisa bermanfaat untuk jenengan semua, untuk kami dan untuk anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu wali santri kelas 6 yang berbahagia. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari Ustadz Baidowi terkait sosialisasi program kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab terkait program-program atau kegiatan yang belum. Ya, mohon maaf. Sebelum tanya jawab, kita mendengarkan dulu program-program atau sosialisasi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Al-Quran. Kepada beliau, Ustadz Rifai, kami persilahkan. Jazakumullah, Ustadz Nasoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabarakallahu ta'ala musallian musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Abi Umi hafizakumullah, langsung saja di sini saya akan memaparkan terkait pembelajaran Al-Qur'an selama daring, istilahnya selama online. Sebelum itu ada beberapa info terkait pembelajaran Al-Quran di bulan Juli, karena ini waktunya terdekat. Info yang pertama, kepada anak-anakku semua yang sudah menyelesaikan hafalan 1 juz penuh, baik juz 30, juz 29, juz 1, juz 2, atau juz 3, bisa. Ayo kita persiapkan, insyaallah di akhir bulan Juli akan ada pramunakosah. Sebelum kita melaksanakan munakosah di bulan Agustus. Jadi kami sangat berharap kepada Abi Umi bisa menjaga hafalan Ananda yang sudah selesai 1 juz penuh. Karena sebelum munakosah kita laksanakan,
kami harus memastikan bahwasanya hafalan anak-anak sudah baik, sehingga siap ketika nanti akan diuji munakosah oleh pihak UMI. Untuk teknis pelaksanaannya, insya Allah pemberitahuannya akan menyusul. Nah, jadi mohon sekali lagi dengan sangat kepada Abi UMI tetap membantu mengontrol hafalan Ananda, baik secara atau berskala setiap hari. Kami inginnya anak-anak tetap memurojaah di samping menambah. Karena kebiasaan anak-anak, ngapunten, menambah lebih semangat daripada menjaga hafalannya. Info yang kedua, Abi Umi Hafidhukumullah, ini terkait munakosah akan kami laksanakan di awal Agustus, insya Allah tanggal 8. Ini untuk teknis pelaksanaannya kita bekerja sama dengan Umi. Nanti kita infokan lebih lanjut ketika mendekati ujian munakosah. Baik, Abi Umi Hafidhukumullah, langsung saja kita ke pembelajaran Al-Quran yang akan kita laksanakan ke depannya. Monggo untuk Ustadz Muhammad atau Ustadz Nasoh bisa menampilkan slide pembelajaran Al-Quran. Dan kami infokan sekali lagi pada Abi Umi, untuk pertemuan kali ini sudah kita rekam dan insya Allah akan kita upload di YouTube beserta link terkait PPT ini, baik dari program Al-Quran maupun yang disampaikan wali kelas tadi. Jadi jenengan bisa download nanti di link yang sudah kita berikan di YouTube, insya Allah. Oke. Baik, saya mulai panduan pembelajaran Al-Quran online di STT Gilmani. Monggo, Ustadz Muhammad atau Ustadz Nasoh, next saja. Memang ini ada perbedaan, dan sangat mengena istilahnya. Dan kami sebagai guru sudah kangen dengan anak-anak, sudah kangen, dan mudah-mudahan di bulan Agustus atau September ada info dari dinas bahwasanya anak-anak bisa belajar bersama dengan kami. Untuk ketentuan umum ini ada 3. Yang pertama, setoran bacaan sudah lumrah, seperti yang kita sampaikan atau kita lakukan di pertemuan sebelumnya, di tahun ajaran sebelumnya. Jadi anak-anak membaca pencapaian terakhir, apakah itu di tingkat Al-Quran, Gharib, Tajwid, atau terjemahan. Yang kedua, ziyadah hafalan, ini menambah hafalan. Yang ketiga, murojaah hafalan. Ketentuan umum yang pertama. Untuk ketentuan yang kedua, waktu pelaksanaan kita tambah. Kalau sebelumnya selama 1 pekan itu cuma 2 kali, evaluasi dari lembaga dan sekolah, kita tambah menjadi 3 kali dalam sepekan. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat. Di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ini yang waktu pelaksanaannya. Jadi hari Selasa dan Kamis tidak ada pembelajaran Al-Quran, jadi 3 hari saja. Untuk yang ketiga, komitmen antara orang tua, guru, dan santri. Jadi pembelajaran Al-Quran secara online ini tidak akan berhasil jika kita tidak ada kerjasama, baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua di rumah. Lanjut saja, Ustadz Nasoh, next. Jika memang nanti ada kendala dari Abi Umi sekalian, bisa jangan nanti sampaikan melalui guru pendamping masing-masing. Nah, baik, inilah kita lanjutkan teknis pelaksanaan. Untuk pembelajaran online, terkait pembelajaran Al-Quran online di tahun ini, kita memberikan 3 opsi, Abi Umi sekalian. Namun kami berharap mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran Al-Quran melalui opsi yang pertama. Opsi yang pertama, kita akan melaksanakan pembelajaran Al-Quran melalui Google Meet atau Zoom. Ya. Jadi anak-anak kami sangat berharap bisa mengikuti di opsi yang pertama ini. Karena kelebihannya lebih tinggi, bisa bertemu dengan asatidz pendampingnya. Yang kedua, bisa bertemu dengan teman-teman satu kelompok. Yang selanjutnya, anak-anak bisa mendapatkan materi, baik persepsi, pemahaman konsep, penanaman konsep, dan sebagainya. Untuk opsi yang kedua, jika memang wali santri berkendala punya kendala di opsi yang pertama, kami laksanakan di opsi yang kedua, yakni video call atau grup WhatsApp. Namun
Jenengan harus janjian dulu dengan guru pendampingnya. Untuk opsi yang ketiga yakni rekaman video atau voice note seperti yang sudah kita laksanakan di bulan-bulan sebelumnya. Ini opsi yang ketiga jika memang ada kendala di opsi 1 dan opsi 2 tidak bisa dilaksanakan. Ini opsi yang ketiga. Jadi kami sangat berharap kepada Abi Umi bisa mendampingi anak-anak di opsi pertama. Jadi anak-anak biar lebih semangat. Lanjutkan, Ustaz Nasoh. Nah, ini untuk jam pembelajaran. Monggo bisa kita lihat bersama dan sudah dijelaskan oleh wali kelas tadi. Untuk shift 1, kelas 1-2, shift 2, kelas 3-4. Nah, ini untuk anak-anak kelas 6 berada di shift ketiga, yakni pukul 10 sampai pukul 11. Jadi kami berharap di opsi pertama tadi, melalui Google Meet atau Zoom, kita laksanakan di pukul 10 sampai pukul 11, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Shift keempat ini akan kami laksanakan untuk opsi yang kedua dan yang ketiga. Nah, ini di antara pukul 12 sampai pukul 15. Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang bekerja? Sama-sama bekerja, Abi Uminya juga bekerja. Bisa kita siasati, misalkan pulangnya jam 5 atau jam 6 atau jam 7 malam. Jenengan bisa mengatur, Abi Umi sekalian, untuk rekamannya, karena ini pastinya opsi yang ketiga yang akan kita laksanakan. Jadi, rekaman untuk malam harinya, misalkan pembelajaran untuk hari Senin, hari Ahad, Ananda bisa melakukan rekaman video atau voice note dan setorkan di hari Seninnya di pukul 12 sampai 15. Insya Allah bisa kita laksanakan kalau memang terkendala. Namun kami berharap bisa mengikuti di shift ketiga. Shift ketiga. Lanjutkan. Next. Langkah-langkah pembelajaran Al-Quran online SDIT Gilmani. Untuk yang pertama, ini ada pra pembelajaran. Pra pembelajaran ini guru mengirimkan materi dalam bentuk video atau rekaman suara tentang materi yang akan kita pelajari minimal 1 hari sebelumnya. Jadi kalau pembelajaran hari Senin, hari Ahad akan kita sampaikan materi pembelajaran. Misalkan di kelompok jilid Ghorib, kita tampilkan materi jilid Ghorib di hari Ahadnya. Atau pembelajaran di hari Rabu, kita kirimkan di hari Selasanya. Insya Allah kami siapkan materinya mulai dari jilid 1, jilid 2, hingga jilid tajwid, hingga turjuman. Selanjutnya penjadwalan atau pembagian link. Guru memberikan jadwal atau pembagian link sesuai dengan teknis pelaksanaan kelompok. Jadi link ini akan kami berikan di grup WhatsApp Al-Quran seperti yang sudah kita laksanakan. Jadi kepada Abi Umi Hafidhukumullah yang belum keluar dari grup Al-Quran WhatsApp terdahulu, monggo jenengan live dulu atau keluar dulu karena akan ada pembagian kelompok baru. Khawatir nanti tidak bersama dengan guru pendamping sebelumnya. Jadi keluar saja semuanya, nanti ada kelompok baru, monggo jenengan bisa memantau di sana. Apapun kendala, nanti ada guru pendampingnya, insya Allah saya juga ada di grup tersebut. Siapkan media, mohon bantuan kepada para wali santri, Abi Umi, untuk memastikan media dapat digunakan. Kalau kita pembelajaran daring, pastinya kita butuh HP atau laptop beserta datanya. Fokus, siswa diharapkan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Syukur-syukur Abi Umi bisa mendampingi anak-anak ketika pembelajaran. Bahkan juga bisa belajar juga pembelajaran Al-Quran dan seperti itu. Evaluasi akan kita berikan di setiap pertemuannya, langsung di hari itu juga. Lanjutkan, Ustaz Muhammad, lanjutkan. Ustaz Nasoh. Next. Tes kenaikan surat atau jilid, ini sudah lumrah. Seperti pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi jika Ananda sudah selesai satu surat, diteskan, Ananda sudah selesai di jilidnya atau di materinya, ini persetujuan dari guru pendamping juga. Jika memang sudah siap diteskan, kita teskan. Lanjutkan saja, ini tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut. Monggo. Untuk panduan untuk santri dan wali santri, ini mohon dengan sangat bisa kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, ikuti jam ketentuan belajar yang sudah kita tentukan tadi, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kami berharap anak-anak didik kami bisa mengikuti di shift ketiga, yaitu pukul 10 pagi hari hingga pukul 11. Lanjutkan ke pastikan media pembelajaran memadai. Monggo, ini bisa pihak wali santri bisa mensupport acara pembelajaran ini.
pastikan media pembelajaran seperti handphone, data, atau laptop semuanya sudah bisa terkoneksi seperti itu. Untuk pertanyaan, insya Allah nanti ada sesi tanya jawab. Monggo jenengan bisa bertanya apapun terkait pembelajaran Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita carikan solusi bersama. Selanjutnya yang ketiga, sampaikan kendala. Nah ini kendala apapun, monggo Abi Umi jangan sampai karena terkendala masalah, anak-anak tidak bisa belajar pembelajaran Al-Qur'annya. Yang terakhir, gunakan seragam pembelajaran. Nah ini kami himbau kepada anak didik kami, begitu juga Walas sudah menginfokan bahwasanya anak-anak harus memakai seragam sekolah biar lebih semangat lagi dalam belajar Al-Qur'annya. Next, panduan untuk guru. Ini panduan untuk guru, buat grup WhatsApp, membuat kesepakatan, akomodir semaksimal mungkin. Nah ini nanti kita sampaikan ke Dewan Guru. Tidak usah kita jelaskan di sini karena ini untuk guru. Insya Allah sudah paham nanti. Nah ini untuk metodologi pembelajaran klasikal via online. Jadi yang pertama pembukaan. Jadi kalau kita mengikuti di opsi yang pertama melalui Google Meet atau Zoom, kita akan doa bersama anak-anak, bersama pendamping, murojaah klasikal juga, ziyadah hafalan, menambah hafalan, serta nanti penanaman konsep juga di membaca Ummi Al-Quran dan seterusnya. Jika opsi kedua dan ketiga, nah ini tidak bisa ikut doa bersama dengan guru pendampingnya, tidak bisa ketemu dengan teman-temannya. Jadi kami sangat berharap anak-anak bisa mengikuti pembelajaran Al-Quran di shift ketiga. Lanjutkan, Ustaz. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi sekali lagi saya selaku pakar pengembangan Al-Quran mengucapkan jazakumullah, dan mudahan anak-anak tetap semangat dalam belajar Al-Quran. Dan kami sampaikan, monggo Bapak Bi Umi sama-sama menjaga hafalan Ananda. Khawatir selama pandemi ini anak-anak juga hilang hafalannya. Untuk pertanyaan, insya Allah akan ada sesi tanya-jawab. Monggo bisa diketik, bisa jangan sampaikan nanti di host atau Ustaz Nasoh, ya nanti kita jawab. Cukup dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz yang sudah menyampaikan program-program dari bidang Al-Quran. Baik, Bapak Ibu wali santri kelas 6 yang berbahagia, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka 2 pertanyaan. Baik, sudah ada pertanyaan di chat. Oke, pertanyaan dari chatting yang pertama yaitu dari Abinya Dasha 6D. Pertanyaannya adalah mohon tidak terlalu banyak pekerjaan rumah. Insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, kerja kita adalah kerja cepat, kerja menyelesaikan materi-materi dalam konteks yang cepat. Insya Allah kami tidak akan memberikan pekerjaan yang terlalu banyak. Pekerjaannya akan semakin banyak kalau memang tidak dikerjakan. Insya Allah kita selaku kelas 6 kemarin sudah sepakat mungkin dalam pemberian tugasnya hanya sekedar mereka mengisi waktu luang. Rasanya seperti itu. Tapi harapannya ada 2 buku yang kita berikan, itu mereka tetap belajar. Walaupun tidak ada pekerjaan, mungkin mereka tetap belajar. Oke. Kemudian pertanyaan dari tidak ada namanya, ngapunten. Drive di free 3 itu. Mohon untuk program pembelajaran yang di slide nanti di-share Ustaz.
insya Allah kita sudah berencana untuk menyampaikan itu dalam bentuk slide kepada Abi dan Umi. Nih. Untuk selanjutnya dari Adristo 6A. Ulangan harian berkunjung. Jika menggunakan sistem zonasi ini rawan susah untuk mengontrol anak-anak bisa patuh. Ini berbeda kalau ke sekolah. Ini tidak berbeda kalau ke sekolah. Ya monggo, nanti kita akan menyampaikan kepada panjenengan semua. Kalau mungkin bisa menggunakan sistem zonasi yang bisa mengontrol, kita mampu untuk mengontrol. Toh kita tidak semua anak banyak kok. Nanti kita akan zonasikan berdasarkan yang sedikit, maksimal 4 anak. Kalau misalkan nanti ada orang tua nggak sepakat dengan adanya zonasi tersebut, monggo nanti kita bisa lakukan secara pribadi, mandiri. Jadi kita dari rumah ke rumah, tapi zonasinya tetap sama. Misalkan hari Senin kami berkunjung di daerah Ketintang, maka anak-anak yang di daerah Ketintang itu yang akan kita kunjungi. Besoknya kita akan berkunjung ke rumah anak yang lain, maka zonasi misalkan zonasi Sidoarjo, maka kita akan berkunjung ke anak-anak yang rumahnya daerah Sidoarjo, seperti itu. Kemudian dari Irfan Nurdiansa, jika menggunakan sistem kunjungan maka tidak jauh beda dengan ujian offline umumnya. Lagi pula anak-anak cenderung lebih rentan dan imunnya belum cukup kuat untuk saling berkumpul. Mohon untuk perencanaan ujian kembali. Oke, nanti kita akan diskusikan lagi dengan pihak teman-teman panitia dari kelas 6 maupun dari pihak sekolah. Kemudian dari Abu Fadil, kalau saya malah setuju dengan sistem kunjungan secara zonasi sekaligus mengenakan pada anak-anak bagaimana kehidupan secara new normal, namun saya usul untuk dibatasi jumlah anaknya. Jika akan zonasi yaitu maksimal 3 anak per grup zonasi sehingga mudah dikontrol. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah maksimal kemungkinan adalah maksimal 4. Itu pun kalau rumahnya yang berdekatan. Kalau rumahnya yang berjauhan, nanti kita akan zonasinya tetap per individu. Tetap zonasi, kunjungnya gurunya tetap zonasi, tapi tetap sifatnya individu. Contoh, ini ada anak dari kelas 6A yang rumahnya daerah mana itu utara itu, Ampel, bukan Ampel. Rumahnya di daerah Bulak Rukem. Bulak Rukem itu berbatasan dekat dengan Suramadu sana. Ya itu kan sendiri, maka nanti nggak mungkin saya mengundang dia untuk ke tempat temannya yang lain. Ya mungkin saya akan datang sana secara sendiri. Tapi hari itu saya akan berkunjung beberapa anak yang rumahnya ke arah sana. Kemudian dari saya juga setuju kalau ada kunjungan. Insya Allah, alhamdulillah kalau yang setuju, jazakumullah. Kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan tidak memberikan efek negatif untuk anak-anak. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan kesehatan yang semakin kuat untuk anak-anak. Ruhiyahnya kuat, ibaratnya semoganya ruhiyahnya kuat, jiwanya juga ikut kuat. Insya Allah seperti itu. Di rumah dipakai seragam untuk apa? Ya kita lebih menguatkan anak bahwa anak-anak itu lebih senang, bukan lebih senang. Bahasanya ini loh sekolah. Kalau misalkan anak-anak dengan memakai seragam itu cenderung ada jiwa yang mengatakan seperti itu. Aku ini benar-benar sekolah walaupun aku sekolah yang rumah. Dan kemarin ada info dari teman-teman yang dari kabupaten yang lain juga sama. Mereka menggunakan daring juga sama, anak-anaknya menggunakan seragam sekolah walaupun belajarnya di rumah. Untuk pengambilan buku nanti kita akan laksanakan secara dari Irfan. Untuk pengambilan buku nanti kita laksanakan besok. Kita jadwal dan kita sesi mulai jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9. Jam 9 sampai ke atas kami ada pembinaan dari lembaga. Oleh karena itu, untuk yang tidak bisa mengambil pada jam tersebut, bisa menghubungi wali kelasnya. Janjian kira-kira kapan ya bisa untuk mengambil buku. Zainan,
Zainan. Ya, anak Zainan. Umiknya Zainan jadi. Notabene kami berdua bekerja, kami di rumah baru jam 2. Kami berdua tidak bisa mendampingi anak. Anda bagaimana solusinya? Untuk pembelajaran itu nanti bisa konsultasi langsung dengan wali kelasnya. Insya Allah mungkin janjian kapan bisa belajar. Atau mungkin kita share tugasnya jam sekian dan jam sekian. Kalau misalkan untuk yang tadi disampaikan untuk kunjung rumah tadi, bisa jadi ketika kunjung rumah itu orang tua kami bisa hadir ke rumah jenengan ketika jenengan bisa ada di rumah. Aira, mohon jangan banyak tugas, nggih. Insya Allah tidak banyak tugas. Seperti saya sampaikan tadi. Ustaz Bay Dewi. Nggih, ini terkait pertanyaan tadi dari bundanya Zainan, nggih. Terkait wali santri yang notabene-nya keduanya bekerja. Untuk pembelajaran Al-Quran sudah kami jelaskan, ada opsi kedua dan yang ketiga. Nggih. Terkait jamnya pukul 12 sampai pukul 3 sore. Monggo nanti kendala apapun bisa disampaikan ke guru pendamping masing-masing. Namun kami tetap berharap anak-anak bisa ikut pembelajaran Al-Quran sesuai jam pembelajarannya. Jazakumullah Ustaz Bedowi. Jazakumullah Ustaz Rifai atas apa yang disampaikan. Untuk dari Mi'atusu, pakai seragam itu tiap hari apa pas ngaji saja. Diusahakan untuk pakai seragam itu mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 11. Jadi setiap hari, misalkan seperti tahun-tahun sebelumnya memakai seragamnya ya jadwal misalkan Senin merah putih, Selasa pakai biru dan seterusnya. Sesuai dengan jadwal pakai seragam kita. Cuma jamnya jam 7 sampai dengan jam 11, insya Allah seperti itu. Dari 467836, kayaknya ada seragam yang sudah kekecilan nggak bisa digancing. Pakai bajulan aja, ya yang penting rapi, nggak apa-apa. Kalau itu saya belum bisa menjawab, karena itu kan harus konsultasi dengan kepala sekolah. Saya kan belum paham bagaimana tanggapan dari kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah bisa menyampaikan atau pakai yang lain. Lanjut aja ya, nanti akan kita untuk seragam Ustaz, untuk seragam, karena ini memang sudah ketentuan dari lembaga dan sekolah, monggo bisa kita ikuti bersama. Jadi karena memang mungkin 1, 2 atau 3 wali santri yang keberatan, mungkin tidak keberatan. Namun ada wali santri ini bagus sekali, ada anaknya pengen belajar karena memang sudah kangen dengan sekolah, kangen dengan wali kelasnya, kangen dengan guru-gurunya, kangen dengan teman-temannya. Itu pengen sekali pakai seragam sekolah, Ustaz. Nah, untuk yang istilahnya baju kekecilan, monggo Abi Umi karena memang mungkin kelas 6 mungkin keberatan untuk beli lagi seperti itu, nggih. Monggo. Apa, Mbak? Kan dipakai, insya Allah kalau kancingnya lepas, monggo diperbaiki. Toh nanti bisa kita sodakohkan untuk adik-adik kelasnya seperti itu. Jadi monggo Ustadz Bay, ini terkait kebijakan dari lembaga dan sekolah, kita ikuti seperti itu. Jadi eman-eman punya baju seragam di rumah, tapi nggak pernah dipakai, kan seperti itu. Mungkin itu Ustadz Bay, untuk tambahannya. Jazakumullah Ustadz Rifai atas masukannya. Ya untuk ini kena suaranya tuh. Ya dasar baru disampaikan oleh Ustadz Rifai tadi. Monggo sudah disampaikan oleh Ustadz Rifai tadi bagaimana kewajiban kita untuk memakai seragam. Untuk honor 9 lit, Ada suaranya. insya Allah akan ada jadwal. Jadi setelah pembelajaran tematik di kelas 6 itu 1 minggu, kemudian minggu berikutnya ada kunjungan rumah. Dan itu akan kita jadwal, kita share dulu siapa yang bisa hari apa, zonasi berapa, dan bagaimana. Lalu nanti akan kita ada sampaikan. Tapi Umi, jadwal untuk kunjungan adalah hari ini di sini, hari ini di sini. Dan kami berkunjungnya dalam 1 zonasi. Misalkan zonasi Kedintang,
zonasi Pasar Kembang, ada seperti itu. Oke. Untuk dari 46 dari umiknya Naila, umiknya ini untuk mata pelajaran yang lain juga Ustadz, jangan cuma ulangan harian saja, karena mungkin ada pertanyaan dari anak yang selama pembelajaran di rumah. Nanti akan kami sampaikan kepada pihak sekolah, mungkin kedepannya bisa dikembangkan pada mata pelajaran yang lain. Karena kami masih sementara di kelas 6 dulu diterapkan, Pak bisa nanti bisa ada masukan baik dari Pak Santri, ya kita akan berikan pada yang lainnya. Dari Dayan itu adiknya, kalau ada kunjungan zonasi berat buat orang yang kerja semua, tapi dicoba dulu aja. Kalau ada kendala pasti ada solusinya. Tugas sesuai anak-anak ya kadang ada yang kurang mampu, jadi orang tua ikut ribet. Insya Allah kita akan mempermudah untuk anak-anak. Sedangkan untuk zonasi seperti saya sampaikan tadi, kami akan mencoba memberikan fasilitas yang terbaik apapun itu. Jadi kalau misalkan ini memang belum ada permulaan, ya memang masih ragu-ragu dan bingung. Tapi kalau nanti sudah ada komunikasi langsung di grup masing-masing, insya Allah akan ada solusi yang baik untuk kita semua. Jazakumullah. Lanjut. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang melakukan komunikasi lewat chatting. Mungkin ada yang bertanya langsung. Atau ada chat yang terlewat belum kita baca, monggo Abi Umi bisa. Monggo mungkin ada chat yang terlewat. Bisa raise hand atau diaktifkan mikrofonnya. Dibuka saja suaranya. Monggo, barangkali ada yang terlewatkan. Cukup ya? Kalau memang sudah cukup, alhamdulillah. Nanti akan ada informasi lebih lanjut, monggo bisa komunikasi lewat chatting grup kelas masing-masing. Jangan lupa besok Sabtu adalah waktu untuk pengambilan buku paket di sekolah. Jadwal nanti insya Allah akan kami share, monggo jenengan bersedia hari apa. Kalau mungkin ada kendala waktu, kendala hari, monggo komunikasi dengan kami sehingga kita bisa dapat solusi bersama-sama. Ada satu lagi Ustaz. Dari Airan 6D. Monggo dijawab. Untuk ujian saya rasa bisa melalui online saja karena kami masih takut kondisi Surabaya masih darurat Covid. Nanti kita akan sampaikan pada pihak lembaga yang bisa menyampaikan hal ini bersama-sama, memberikan solusi bersama-sama. Jazakumullah. Jazakumullah dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak kata yang sangat banyak disampaikan tadi. Banyak ngomong berarti banyak salah. Kami mohon maaf apabila kesalahan-kesalahan tadi menyinggung jenengan semua. Tapi harapan kami adalah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Baidawi yang sudah menyampaikan beberapa tanggapan atau jawaban dari pertanyaan Abi Umi sekalian. Baik, dengan demikian berakhirlah sudah acara sosialisasi pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.